Baiklah, perkenalkan nama saya Monica dengan NPM 1062320 dari kelas 2 TRPLA. Saya di sini akan menjelaskan studi kasus yang telah saya buat untuk materi inheritance untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini saya telah membuat studi kasus mengenai program kebutuhan kalori seseorang. Jadi di sini program akan meminta user untuk menginput data pribadi serta jumlah kalori harian yang harus dipenuhi. Kemudian akan diminta untuk menginput jumlah makanan dan jumlah minuman yang dikonsumsi pada satu hari. Kemudian akan diminta menginput data makanan dan data minuman, dan output-nya itu akan menampilkan data pribadi, jumlah kalori kebutuhan harian yang harus dipenuhi, serta data makanan dan minuman beserta jumlah kalori dan kandungan yang ada pada makanan dan minuman. Kemudian juga ditampilkan total kalori yang telah dikonsumsi dan keterangan apakah seseorang itu kalorinya sudah memenuhi kebutuhan kalori harian atau mengalami kekurangan atau kelebihan. Nah, di sini kita langsung masuk ke kodenya. Jadi saya telah membuat satu superclass, dua subclass, dan satu funmind. Di mana di sini superclassnya itu saya beri nama dengan asupan. Jadi di sini tandanya itu terdapat open di sebelum kelas. Mengapa saya menambahkan open? Karena supaya superclassnya ini bisa dipanggil di dalam subclass, yaitu subclass yang gizi makanan dan subclass gizi minuman. Nah, di dalam kelas asupan ini terdapat 3 buah konstruktor, yaitu nama menu dengan tipe data string, kalori per porsi dengan tipe data integer, dan jumlah porsi dengan tipe data integer. Nah, di dalamnya itu terdapat 2 metode. Yang pertama, metode hitung total kalori untuk menghitung total kalori untuk setiap menu, di mana hitung total kalori ini mengembalikan nilai bertipe data integer. Di dalamnya terdapat perintah return untuk mengembalikan nilai kalori per porsi dikali jumlah porsi. Nah, kemudian terdapat metode tampil data yang digunakan untuk menampilkan data dari setiap menu. Yang pertama itu terdapat untuk menampilkan nama menu, kedua kalori per porsi, ketiga jumlah porsi, dan keempat itu total kalori. Di mana di sini dipanggil variabel nama menu, kalori per porsi, jumlah porsi, dan yang terakhir itu memanggil metode hitung total kalori. Nah, selanjutnya saya masuk ke subclass. Yang pertama yaitu subclass gizi makanan khusus untuk makanan. Di mana di sini terdapat beberapa konstruktor, yaitu terdapat 3 konstruktor yang merupakan konstruktor turunan dari superclass asupan. Di mana yaitu nama menu dengan tipe data string, kalori per porsi dengan tipe data integer, dan jumlah porsi dengan tipe data integer. Di mana itu merupakan konstruktor turunan dari superclass asupan, karena di sini terdapat pemanggilan superclass asupan dengan konstruktornya itu. Nah, kemudian terdapat konstruktor tambahan, yaitu konstruktor baru khusus untuk gizi makanan, di mana yaitu karbohidrat dengan tipe data integer, protein dengan tipe data integer, dan lemak dengan tipe data integer. Nah, di dalamnya ini terdapat 4 metode. Pertama, metode hitung total karbohidrat untuk mengembalikan nilai bertipe data integer, di mana metode ini digunakan untuk menghitung total karbohidrat pada setiap jenis makanan, di mana terdapat perintah return untuk mengembalikan hasil dari perkalian karbohidrat dikali jumlah porsi. Kemudian yang kedua itu terdapat metode hitung total protein, sama dengan hitung total karbohidrat, yaitu mengembalikan data bertipe data integer, di mana metode ini digunakan untuk menghitung total protein pada setiap jenis makanan.
di mana di dalamnya terdapat return untuk mengembalikan nilai protein dikali dengan jumlah porsi. Nah, yang ketiga itu terdapat metode hitung total lemak yang mengembalikan nilai bertipe data integer, di mana metode ini digunakan untuk menghitung total lemak pada setiap jenis makanan, di mana di dalamnya terdapat perintah return untuk mengembalikan nilai berupa perkalian hasil lemak dikali jumlah porsi. Dan yang terakhir itu terdapat metode bernama tampil data gizi makanan yang digunakan untuk menampilkan data khusus untuk subkelas dari gizi makanan, yaitu karena terdapat penambahan 3 variabel baru, jadi saya akan menampilkannya itu kan 3 variabel itu dipanggilnya di dalam tiga metode ini, sehingga 3 metode ini saya panggilkan di dalam metode tampil data gizi makanan untuk ditampilkan. Di mana seperti yang kita lihat terdapat 3 buah perintah println yang digunakan untuk menampilkan total karbohidrat, total protein, dan total lemak yang masing-masing itu memanggil metode yang di atasnya, 3 metode, yaitu metode hitung total karbohidrat, hitung total protein, dan hitung total lemak. Nah, yang ketiga itu terdapat subkelas kedua, yaitu kelas bernama gizi minuman, di mana di sini terdapat beberapa konstruktor, di mana 3 konstruktor itu merupakan konstruktor turunan dari superkelas, yaitu nama menu dengan tipe data string, kalori per porsi dengan tipe data integer, dan jumlah porsi dengan tipe data integer, di mana ini merupakan konstruktor turunan dari superkelas bernama asupan, karena di sini terdapat pemanggilan superkelas asupan dengan konstruktornya itu. Nah, kemudian terdapat konstruktor baru khusus untuk gizi minuman, yaitu variabel gula dengan tipe data integer. Nah, di dalamnya itu terdapat 2 metode. Yang pertama itu metode untuk menampilkan total gula pada setiap jenis minuman, yang saya beri nama hitung total gula, yang mengembalikan data bertipe data integer, di mana di dalamnya itu terdapat perintah return untuk mengembalikan hasil perkalian gula dikali jumlah porsi. Yang kedua itu terdapat metode tampil data gizi minuman yang digunakan untuk menampilkan data khusus untuk gizi minuman, karena di sini terdapat penambahan variabel, yaitu variabel gula yang dipanggilnya itu di dalam hitung total gula, maka metode hitung total gula itu akan saya tampilkan di dalam metode tampil data gizi minuman. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke FunMine ini. FunMine ini merupakan function yang digunakan untuk menjalankan kode yang ada di dalamnya atau mengeluarkan output. Nah, di mana di sini di dalamnya itu terdapat variabel input yang digunakan untuk menampung library scanner supaya user dapat menginput data melalui keyboard. Nah, di sini terdapat println untuk menampilkan judul dari kode program saja. Kemudian di sini terdapat println mengenai data pribadi, di mana di sini terdapat perintah masukkan nama Anda, dan kemudian terdapat variabel bernama nama, di mana variabel nama ini akan menampung inputan user, akan menampung dan membaca inputan user dalam satu baris. Artinya dia itu akan berbentuk string. Nah, kemudian terdapat perintah masukkan umur Anda. Di sini terdapat variabel umur, di mana umur itu akan menampung serta membaca data inputan user yang bertipe data integer. Kemudian di sini terdapat perintah masukkan total kebutuhan kalori per hari KKAL, di mana di sini terdapat variabel baru bernama total kebutuhan kalori, di mana total kebutuhan kalori ini akan membaca serta menampung inputan user yang bertipe data integer, karena di sini input .next int. Nah, kemudian input next line ini digunakan untuk membersihkan new line yang muncul karena diakibatkan oleh menginput dari bilangan integer. Nah, kemudian di sini terdapat println untuk menampilkan println serta beberapa variabel yang digunakan untuk menginput data asupan harian. Di mana di sini terdapat perintah yang akan ditampilkan masukkan jumlah jenis makanan yang Anda konsumsi.
di mana di sini terdapat variabel baru bernama jenis makanan, di mana jenis makanan ini akan menampung inputan user, menampung serta membaca inputan user yang bertipe data integer. Nah, begitu juga yang di bawahnya ini terdapat perintah yang akan ditampilkan masukkan jumlah jenis minuman yang Anda konsumsi, dan kemudian terdapat variabel baru bernama jenis minuman yang akan membaca serta menampung inputan user bertipe data integer. Kemudian di sini sama terdapat input new next line yang digunakan untuk membaca baris kosong yang muncul karena kita menginput bilangan integer pada sebelumnya itu. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa deklarasi array, di mana deklarasi array itu ada yang untuk menampung data makanan dan ada yang untuk menampung data minuman. Di sini ada 6 variabel yang digunakan untuk mendeklarasikan array penampung data makanan, yaitu variabel nama mkn dengan tipe datanya itu array, panjangnya jenis makanan, artinya dia ini akan menampung array dengan tipe data string dengan panjang jenis makanan. Nah, 5 variabel ini ada variabel kalori per porsi MKN, jumlah porsi MKN, karbohidrat MKN, protein MKN, dan lemak MKN ini. Kelima ini sama tipe data array-nya, yaitu ent array, yaitu array yang bertipe data integer, yang panjangnya itu jenis makanan. Sekedar informasi, jenis makanan ini merupakan variabel yang menampung inputan yang jumlah jenis makanan yang ada pada line 23. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu terdapat 4 variabel deklarasi array, di mana ini khusus untuk data minuman, di mana pertama itu terdapat nama MNN dengan deklarasi array, yaitu array dengan panjang jenis minuman, artinya array ini menampung array bertipe data string dengan panjangnya itu jenis minuman. Kemudian di bawahnya ini terdapat 3 buah variabel deklarasi array. Pertama, kalori per porsi MNM, jumlah porsi MNM, dan gula MNM, di mana ketiga variabel ini memiliki deklarasi yang sama, yaitu ent array, yaitu array yang menampung data bertipe data integer dengan panjangnya itu sebesar jenis minuman. Sekedar informasi, jenis minuman ini adalah variabel yang telah kita inputkan sebelumnya, yaitu pada line 25, yaitu masukkan jumlah jenis minuman yang Anda konsumsi. Nah, selanjutnya itu terdapat perulangan for. Perulangan for ini digunakan untuk menginput data minuman sebanyak nilai dari jenis makanan. Di mana di sini batasannya itu i in 0 sampai jenis makanan min 1, karena kita menggunakan array maka dimulai dari 0 dan diakhiri dengan jenis makanan min 1. Kemudian di dalamnya ini terdapat kode yang intinya itu digunakan untuk meminta user itu menginput beberapa data seperti nama makanan, kalori per porsi, jumlah porsi, karbohidrat per porsi, protein per porsi, dan lemak per porsi. Di mana data-data tersebut akan disimpan ke dalam array yang di sini. Array yang pada line 31 sampai 36 itu sesuai dengan posisinya, yaitu posisinya itu dideklarasikan dengan kurung siku ini. Nah, kemudian terakhir itu di sini terdapat input next line untuk membaca baris kosong yang diakibatkan oleh menginput bilangan integer, dan kemudian terdapat println untuk menciptakan baris baru pada setiap perulangan. Nah, setelah berhasil atau setelah menginput seluruh data makanan, maka kita disuruh untuk menginput data minuman, di mana konsepnya itu sama. Di sini terdapat for dengan batasan 0 sampai jenis minuman min 1. Karena dia menginput data minuman, maka kita menggunakan batasannya itu merupakan nilai yang ditampung pada variabel jenis minuman. Nah, kemudian di dalamnya itu terdapat beberapa perintah yang intinya itu digunakan untuk meminta user untuk menginput data seperti nama minuman, kalori per porsi, jumlah porsi, serta gula per porsi.
di mana data-data tersebut akan disimpan di dalam variabel array yang telah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu variabel array yang ada pada line 39 sampai 42, di mana penyimpanan datanya itu sesuai dengan posisinya yang dicirikan dengan kurung siku ini. Nah, kemudian di sini terdapat input next line sama untuk membaca baris kosong karena di sini ada menginput bilangan integer. Nah, kemudian terdapat println untuk menciptakan baris baru pada setiap perulangan ini. Kemudian setelah perulangan ini berhasil atau selesai dilakukan, artinya user itu telah selesai menginput data minuman, maka artinya user itu telah menginput seluruh data yang diminta oleh program. Nah, oleh karena itu akan ditampilkan output yang menggunakan kode pada line 82 sampai akhir. Di mana di sini pada line 83 sampai 87 ini digunakan untuk menampilkan data pribadi, yaitu pemanggilan variabel nama, umur, dan total kebutuhan kalori. Kemudian di sini pada line 91 sampai 103 ini intinya dia itu digunakan untuk menampilkan data makanan, di mana pertama-tama saya mendeklarasikan variabel baru untuk menampung total seluruh kalori makanan yang dikonsumsi. Saya beri nama total seluruh kalori MKN yang nilai awalnya 0. Kemudian menggunakan perulangan for dengan batasan 0 sampai jenis makanan min 1 sesuai dengan inputan yang sebelumnya, inputan yang ini, pokoknya batasannya itu sama. Nah, kemudian di dalamnya itu terdapat deklarasi variabel atau pembuatan objek bernama kelas makanan, di mana objek ini menampung subkelas bernama gizi makanan, beserta ini dimasukkan atau diganti konstruktornya menjadi variabel array khusus untuk makanan, yaitu nama MKN, kalori per porsi MKN, jumlah porsi MKN, karbohidrat MKN, protein MKN, dan lemak MKN, di mana setiap variabelnya itu terdapat kurung siku i sesuai dengan perulangan for, karena kita mengutamakan posisi, karena dia ini merupakan array. Nah, kemudian terdapat pemanggilan metode tampil data dan pemanggilan metode tampil data gizi makanan menggunakan objek kelas makanan. Nah, tampil data ini merupakan metode yang ditampung pada superkelas asupan. Sedangkan yang tampil data gizi makanan ini merupakan metode yang ditampung pada subkelas gizi makanan. Nah, tapi tampil data ini bisa dipanggil menggunakan kelas makanan, yang mana kelas makanan ini merupakan subkelas karena memang seperti itu ketentuannya, di mana kita bisa memanggil metode dari superkelas menggunakan subkelas. Nah, kemudian di sini terdapat increment di mana variabel total seluruh kalori MKN ini dilakukan increment sebesar nilai dari metode hitung total kalori yang dipanggil dari kelas makanan. Hitung total kalori ini berasal dari superkelas asupan. Berarti dia itu sama dengan pemanggilan metode tampil data. Nah, apabila perulangan for-nya ini berhasil atau selesai dijalankan, berarti dia itu akan menampilkan data dari setiap jenis makanan beserta variabel total seluruh kalori MKN ini telah menampung jumlah seluruh kalori makanan yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya itu pada line 105 sampai 116 itu pada intinya konsepnya itu sama dengan yang ada pada line 91 sampai 103. Hanya saja yang ini kita gunakan untuk
data minuman. Tapi konsepnya sama, pertama kita mendeklarasikan variabel untuk menampung total seluruh kalori dari minuman, dan kemudian kita menggunakan perulangan for untuk menampilkan datanya, dan melakukan increment supaya variabel yang menampung seluruh kalori minuman itu akan menciptakan nilai baru, di mana nilai baru itu berarti menampung total seluruh kalori minuman yang dikonsumsi. Nah, kemudian di sini terdapat variabel baru bernama total seluruh kalori yang menampung penjumlahan antara total seluruh kalori MKN ditambah total seluruh kalori MNM. Artinya variabel ini menampung total seluruh kalori yang dikonsumsi oleh user, kemudian akan ditampilkan menggunakan perintah println. Nah, terakhir di sini saya gunakan perintah if else if, di mana di sini digunakan untuk menampilkan kondisi dari kebutuhan kalori user, apakah kalorinya itu terpenuhi atau mengalami kelebihan atau mengalami kekurangan. Di mana pertama menggunakan perintah if dengan ketentuan total seluruh kalori lebih kecil dari total kebutuhan kalori. Artinya apabila kalori yang dikonsumsinya itu lebih kecil dari kebutuhan kalori hariannya itu, maka akan ditampilkan keterangan bahwa Anda kekurangan kalori sebesar, di sini terdapat perhitungan, di mana perhitungan ini digunakan untuk menampilkan berapa besar total kalori yang kurangnya itu. Nah, kemudian terdapat else if untuk menampilkan dengan ketentuan total seluruh kalori sama dengan total kebutuhan kalori. Artinya di sini apabila total kalori yang dikonsumsinya itu sama dengan total kebutuhan kalori harian, maka dia akan menampilkan kalori Anda terpenuhi. Dan jika bukan keduanya, artinya dia itu mengalami kelebihan kalori, artinya kalori yang dikonsumsinya itu lebih besar dari kebutuhan kalori harian, maka terdapat perintah println yang menampilkan keterangan Anda harus mengurangi kalori sebesar. Di sini terdapat perhitungan untuk menampilkan hasil perhitungan pengurangan, yang dimana intinya pengurangan ini digunakan untuk menampilkan total kalori yang harus dikuranginya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kodenya. Selanjutnya saya akan menjalankan kodenya. Kemudian di sini akan ditampilkan data outputnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama dulu, data pribadi. Saya masukkan misalkan 2000 kebutuhan kalori per harinya. Kemudian jumlah jenis makanan yang Anda konsumsi misalkan 103, kemudian minumannya 2. Kemudian akan diminta untuk memasukkan data konsumsi makanan. Makanan pertama misalkan roti ayam, kalorinya itu 200, kemudian jumlah porsinya 2, karbohidratnya 100, misalkan 100 gram, kemudian proteinnya 90, lemaknya 80. Nah, kemudian yang kedua ini saya tulis bebas saja ya. Terus 60, porsinya 1, 90, 40, 70, saya masukkan 2, kemudian 100, misalkan 100, 90. Nah, setelah kita memasukkan data makanan, kan dia minta 3, karena apa? Karena kita menginput jumlah jenis makanannya itu 3. Nah, kita dilanjutkan untuk menginput data konsumsi minuman. Saya masukkan bebas juga. Misalkan 100, 1, misalkan gulanya itu ada 10 gram, kemudian es kelapa, misalkan 90, porsinya 2, dan jumlah gulanya 20. Nah, di sini akan ditampilkan output setelah kita menginput sampai sini. Nah, maka akan ditampilkan output nama Monica, umur 19, dan kebutuhan kalorinya 2000 kcal.
kilokalori. Nah, karena saya menginput yang ini, kemudian di sini langsung ditampilkan detail data konsumsi. Pertama itu ada data makanan. Data makanan pertama, makanan kedua, dan makanan ketiga. Di mana di sini sesuai inputan, pertama nasi ayam, nasi goreng, dan nasi padang. Di mana kalorinya benar, saya input 200, 160, dan 300. 200, 160, dan 300. Kemudian porsinya 212. Kemudian di sini total kalorinya nih perkalian 400. Di sini 160 dan di sini 600, benar. Kemudian kita cek di sini karbohidrat, protein, lemak yang makanan pertama 190, 80. Di sini karena dia 2 jadi ditampilkan 100 jadi 200, 90, 180, 160, benar. Kemudian yang kedua itu 90, 80, 70. Benar karena dia 1 jadi dia perkalian dikali dengan 1. Kemudian yang ketiga itu 100, 190 karena dia 2 maka ditampilkan 200, 200, benar. Kemudian yang di sini saya cek 100, 110, 90, 2, 20. 100, 110, benar karena dikali 1, 90, 2, total kalorinya 90 kali 2, 140, dan gulanya itu benar 2 kali 20, benar 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, kemudian di sini ditampilkan total keseluruhan konsumsi kalori, di mana dia itu penjumlahan yang ini 400 ditambah 160, 560, 560 tambah 600, 1160, 1160, 1160, 1000. Benar ya, 1140. Nah, kemudian di sini muncul keterangan bahwa Anda kekurangan kalori sebesar 560, di mana karena kan di sini kita menginputnya kebutuhan kalori hariannya itu 2000 kilokalori. Nah, tapi dia cuma memenuhinya 1440, jadi kekurangannya itu 560 kilokalori. Nah, beginilah output inputan user beserta outputnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Saya ucapkan terima kasih.